Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bikias akan mempresentasikan hasil produk yang kami rancang, yaitu VMesin. Selanjutnya, tim kami yang bernama Bikias ini beranggotakan Bidadari Kiara Ramadhani Lubis dengan NIM 0105520006 sebagai CEO, kemudian ada Azahra Putri Driandra dengan NIM 0105520002 sebagai staf, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nabila Kilka Ramadan dengan NIM 0105520008 sebagai staf. Selanjutnya, permasalahan yang kami dapat temukan dari lingkungan sekitar adalah di masa pandemi ini kebutuhan masyarakat akan suplemen dan vitamin serta alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk membeli kebutuhan tersebut, kita harus membelinya melalui apotek, supermarket, atau toko serba ada, dan tidak ada akses mudah untuk membeli medical equipment atau alat kesehatan tersebut seperti membeli minuman kemasan. Selanjutnya, peluang yang dapat kami temukan dari permasalahan tersebut, maka dapat dibuat sebuah vending machine yang dapat menjual vitamin dan suplemen serta alat kesehatan dalam satuan atau alat konsumsi sehari-hari. Fungsinya, vending machine ini untuk mempermudah pembelian barang-barang tersebut seperti membeli minuman kemasan dari vending machine lainnya dan menyediakan kebutuhan vitamin, suplemen, dan alat kesehatan di masyarakat seperti rumah sakit, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya, customer yang kami tuju adalah masyarakat umum yang membutuhkan vitamin atau suplemen dengan kebutuhan harian atau takaran harian. Selanjutnya, kami telah mendapatkan hasil tentang produk kami, yaitu beberapa orang yang kami interview dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Berdasarkan interview yang sudah dilakukan, narasumber memiliki jawaban yang berbeda tentang apakah permasalahan ini perlu diselesaikan atau tidak. Kami mengkategorikan menjadi 3 jawaban. Sebanyak 2 orang merasa tidak perlu karena uang dapat dialokasikan untuk obat-obatan yang lebih penting, dan juga dapat dialokasikan untuk sesuatu yang lebih berguna dalam jangka panjang. Karena menurut narasumber ini, setelah pandemi berakhir, produk ini akan terbengkalai. Kemudian 2 orang berikutnya merasa perlu karena mereka merasa kesulitan untuk mendapat vitamin. 6 orang berikutnya merasa sangat perlu karena vitamin memainkan peran penting dalam menjaga imun, meningkatkan imun, dan penting untuk dikonsumsi terutama selama masa pandemi. Adapun narasumber kami yaitu berusia 19 sampai dengan 20 tahun dengan mayoritas perempuan dan 1 laki-laki. Narasumber merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai macam universitas dan program studi yang berbeda dengan latar belakang ekonomi yang berkecukupan. Narasumber mengatasi permasalahan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang tetap membeli vitamin dengan harga tinggi, ada yang tidak mengonsumsi vitamin, ada yang mendapatkan vitamin dari keluarga, ada yang membeli vitamin meskipun harga yang melonjak, dan ada juga yang hanya membeli vitamin saat harga normal. Permasalahan utama yang dialami oleh customer adalah sulitnya akses untuk mendapatkan vitamin dan suplemen, harga yang kurang terjangkau, dan kurangnya variasi pada rasa vitamin. Berdasarkan permasalahan tadi, hal yang dapat kami lakukan adalah membuat alat yang dapat memudahkan konsumen untuk membeli vitamin dan juga suplemen. Dapat menyediakan vitamin dan suplemen dalam dosis harian, sehingga customer dapat membeli vitamin dengan harga yang lebih terjangkau. Kami juga menambahkan variasi rasa pada vitamin dan suplemen. Alat ini disebut dengan vitamin vending machine. Pekerjaan yang sedang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat analisa kebutuhan dan membuat desain produk untuk vitamin dan suplemen pada vending machine kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk estimasi pasar
kami mengetahui bahwa estimasi pasar ini akan berada pada tingkat tertinggi ketika di rumah sakit. Karena itu akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ada di rumah sakit untuk mengkonsumsi atau membeli vitamin, suplemen, dan juga alat-alat kesehatan seperti masker dan yang lainnya. Selanjutnya, menurut kami, permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah permasalahan yang sangat perlu untuk diselesaikan. Karena dengan diselesaikannya masalah ini, maka akan memberikan kemudahan dalam pembelian vitamin dan suplemen dengan rasa yang bervariasi. Produk yang kami buat ini adalah inovasi terbaru yang dapat membantu minat masyarakat untuk mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Selanjutnya, dari permasalahan dan juga wawancara yang telah kami lakukan, dapat dibuat value proposition canvas. Di sini terdapat bagian customer dan juga value proposition. Pada customer segment, kami dapat mengetahui bahwa permasalahan dari yang dimiliki oleh masyarakat itu adalah orang-orang umum yang ingin fokus untuk mengkonsumsi vitamin dalam dosis harian dengan variasi rasa yang berbeda. Berdasarkan permasalahan tersebut, didapatkan bahwa masyarakat itu tidak dapat mengkonsumsi segala jenis vitamin. Hal ini dikarenakan harga vitamin itu sangat mahal dan itu dalam ukuran banyak. Sehingga jika dia sudah membeli salah satu jenis vitamin yang harganya mahal tersebut, dia tidak memungkinkan untuk membeli vitamin jenis lain seperti itu. Selain itu juga vitamin yang ada pada saat ini itu tidak memiliki rasa dan juga hanya bisa dibeli di apotek. Nah, dengan adanya produk kami itu, maka akan memberikan kemudahan bagi customer, yaitu harganya yang lebih murah, lalu dapat dibeli dalam dosis harian, dapat ditemukan di mana-mana, seperti misalnya di tempat-tempat umum, di rumah sakit, di halte, atau di tempat-tempat lainnya. Selain itu juga memiliki rasa yang beragam. Nah, atas permasalahan yang sudah disebutkan tersebut, atau permasalahan yang dimiliki oleh customer, maka kami memberikan suatu solusi produk berupa vending machine yang mana menyediakan vitamin dengan dosis harian. Nah, kelebihan dari produk kami itu adalah memiliki rasa buah yang bervariasi seperti anggur, kiwi, dan yang lain-lainnya. Produk ini juga berbeda dengan produk vitamin lainnya yang hanya memiliki rasa jeruk. Selain itu juga dengan adanya beragam rasa ini, maka akan menarik minat masyarakat untuk dapat membeli rasa yang berbeda setiap harinya. Kami juga dapat menyatakan bahwa kami adalah vending machine pertama yang menjual vitamin dalam bentuk dosis harian. Nah, manfaatnya bagi customer adalah produk ini itu adalah gampang untuk dibeli, selain itu juga rasa buah yang enak, dan saat itu juga bisa dibeli dalam dosis harian. Selanjutnya, kami juga dapat membuat lean canvas dari produk kami, di mana kami menemukan bahwa masalah yang ditemukan itu adalah masyarakat tidak dapat membeli segala jenis vitamin, yang diartikan bahwa jika sudah membeli satu vitamin yang harganya mahal, maka dimungkinkan customer ini tidak bisa membeli vitamin lain, jenis lain, atau karena harganya itu sama-sama mahal. Selain itu juga vitamin itu hanya bisa dibeli di apotek dan juga tidak memiliki rasa. Nah, untuk alternatif sementara yang saat ini dijalankan oleh customer itu adalah membeli vitamin dengan harga yang tinggi. Selain itu juga tidak mengkonsumsi vitamin. Ada juga yang mendapatkan dari keluarga lain. Lalu ada juga
yang membeli vitamin walaupun harganya itu meningkat atau harganya itu lebih tinggi dari harga normalnya. Lalu ada juga yang membeli ketika harga vitamin itu sudah normal. Nah, untuk customer segmennya atau customer yang dituju itu adalah ada masyarakat umum, lalu ada orang-orang yang membutuhkan vitamin, dan juga orang-orang yang sering keluar rumah. Untuk unique value proposition atau nilai unik yang kami punya yaitu memiliki rasa yang beragam seperti anggur, kiwi, dan yang lain-lainnya yang berbeda dengan vitamin pada umumnya yang biasanya hanya memiliki rasa jeruk. Terus kami juga menarik perhatian orang lain karena dengan adanya rasa yang beragam ini maka orang-orang tuh akan tertarik untuk membeli rasa yang berbeda setiap harinya. Dan kami itu merupakan vending machine pertama yang menjual vitamin dalam bentuk dosis harian. Nah, solusi dari masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya adalah dengan adanya vending machine ini, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli. Selain itu juga masyarakat dapat membeli vitamin dalam bentuk dosis harian dan juga dapat mengkonsumsi vitamin dengan rasa buah yang enak. Selain itu, untuk channels atau bagaimana kami akan mempromosikan vending machine kami ini dapat dilakukan dengan cara melalui postingan Instagram, lalu dengan membuat iklan di billboard, lalu dengan YouTube Ads, dan juga melalui telemedicine atau misalnya promosi bekerja sama dengan telemedicine. Untuk revenue streams atau sumber dana kami itu berasal dari sponsorship atau ads, seperti misalnya kalau ada produk-produk vitamin tertentu yang ingin mempromosikan vitaminnya di vending machine kami, maka dia dapat membuat semacam pamphlet yang bisa ditempel di vending machine kami, lalu juga dengan sales result atau hasil penjualan dari vitamin itu sendiri. Untuk cost structure atau biaya yang akan dikeluarkan dari pembuatan vending machine ini adalah yang pertama itu ada online ads atau promosi secara online, lalu juga untuk mesin vending mesinnya sendiri, lalu untuk sewa tempat untuk menaruh vending machine ini, lalu untuk packaging dari vitaminnya, dan juga untuk aplikasi dari yang akan memudahkan pengguna untuk membeli vitamin. Selanjutnya untuk key metrics atau indikator kesuksesan dari produk ini adalah produk ini tuh dijual secara banyak sampai harus di refill setiap harinya dan juga memiliki banyak unit yang tersebar di banyak daerah. Untuk unfair advantage atau inovasi yang kami lakukan dari produk lain itu tidak ada karena produk kami ini adalah produk baru yang bukan pengembangan dari produk yang sudah ada. Selanjutnya. Selanjutnya kami melakukan analisis kompetisi, di mana kami itu mengidentifikasi kompetitor-kompetitor kami. Untuk kompetitor pertama itu dia itu menjual vitamin dalam bentuk strip isi 4 atau dalam bentuk botol. Untuk sisi unik dari kompetitor yang pertama ini, dia itu sangat familiar atau umum di masyarakat, dan juga dia itu memiliki produk yang harganya lebih murah dibandingkan produk-produk yang sejenisnya. Untuk harganya itu sebesar 40.000 per botol. Dia itu melakukan branding dengan cara mempromosikan di televisi, dan menurut kami market review-nya itu adalah dia itu sudah memiliki kepercayaan dari customer karena sudah lumayan terkenal produknya. Terus untuk kompetitor yang kedua, itu dia itu menjual vitamin dalam bentuk gummy, yang satu paketnya itu isinya adalah 30 gummy.
nilai unik dari kompetitor ini itu dia itu bisa menarik perhatian anak-anak karena bentuknya yang berbentuk seperti gummy untuk mengkonsumsi, dan dia ini sifatnya gampang untuk dikonsumsi karena bentuknya yang gummy, tidak memerlukan air minum, hanya perlu dikunyah. Terus untuk harganya itu 61.000 per paket. Untuk brandingnya, menurut kami penempatan produk ini pada yang di toko-toko itu terkadang membuat produk ini itu sulit untuk dikenali atau sulit untuk mudah dikenali oleh orang-orang. Terus untuk market review-nya, produk ini tuh dapat menarik perhatian anak-anak, tapi tidak terlalu menarik perhatian orang dewasa karena biasanya orang dewasa itu menganggap gamis itu sebagai salah satu bentuk dari permen. Untuk kompetitor yang ketiga itu dia menjual produk dalam bentuk 150 tablet dalam satu botol. Nah, untuk nilai uniknya itu produk brand ini tuh punya kesan yang superior atau kesan yang dapat dipercaya oleh orang-orang, dan juga kesan bahwa dia itu mempunyai kualitas yang bagus. Untuk harganya itu 450.000 per botol. Untuk brandingnya itu dia membuat standee yang ukurannya besar di toko-toko, yang membuat di mana diletakkan di toko-toko yang menjual produk itu, sehingga orang-orang yang datang ke suatu toko dia dapat mengenali bahwa produk tersebut itu ada dalam toko itu. Terus untuk market review-nya, dia itu mempunyai brand image yang sangat strong, yang sangat kuat, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk kompetitor yang keempat, itu dia menjual produk dalam bentuk 7 tablet effervescent atau tablet yang dimasukkan ke air, dia akan bercampur dengan air. Untuk nilai uniknya itu, produk ini tuh mempunyai rasa seperti minuman bersoda, rasa jeruk, tidak terlalu asam, dan juga tidak memerlukan banyak usaha atau tidak effortless untuk dikonsumsi. Untuk harganya sendiri yaitu 45.000 per paket. Branding dari produk ini itu adalah dengan mempromosikan di televisi, dan untuk market review-nya karena produk ini sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga sudah memiliki dipercayai oleh orang customer. Untuk kompetitor yang kelima, yaitu menjual 30 tablet dalam satu paket. Untuk nilai uniknya itu nama dari brand tersebut atau brand produk ini tuh memiliki kesan yang superior, dan juga memiliki kesan bahwa dia mempunyai kualitas yang bagus. Untuk harganya 200.000 per paket. Produk ini tuh memiliki branding dengan cara mempromosikan melalui dari mulut ke mulut, terutama dari di apoteker yang bekerja pada suatu apotek, sehingga apoteker ini akan merekomendasikan produk ini kepada orang-orang yang ingin membeli vitamin. Terus untuk market review-nya, dia memiliki kualitas yang bagus, yang mana direkomendasikan oleh apoteker, tapi untuk produknya sendiri itu tidak terlalu populer. Nah, untuk produk kami sendiri, V-Machine adalah mesin yang menyediakan vitamin atau baik dalam bentuk tablet atau kapsul dalam bentuk harian. Untuk nilai uniknya itu, dia itu memiliki rasa yang beragam, disajikan dalam bentuk dosis harian, dan juga memiliki harga yang paling murah. Untuk harganya sendiri itu sebesar 1.500 per pieces. Untuk brandingnya, kita akan mempromosikannya melalui billboard, online ads, dan juga yang lainnya. Untuk market review-nya, customer ini akan tertarik dengan produk kami karena memiliki banyak rasa buah, dan juga kemasan untuk dosis harian. Selanjutnya.
dari apa yang sudah kami presentasikan dapat diambil kesimpulan analisis bahwa produk kami ini memiliki keuntungan sebagai vitamin yang memiliki banyak rasa, terutama rasa-rasa buah yang disajikan dalam bentuk dosis harian dengan harga yang murah dan juga dapat ditemukan di tempat-tempat umum. Selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.